Hai Scorpio, selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Scorpio di mana saja, kapan saja berada ketika menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Saya bacakan energi Scorpio untuk tahun 2026. Saya bagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Januari, Februari, Maret, April. Periode kedua, Mei, Juni, Juli, Agustus. Periode ketiga, 4 bulan akhir tahun 2026. September, Oktober, November, Desember. Sebagian kartunya sudah saya spread dan saya bentang untuk menghemat waktu ya teman-teman. Oke, kita mulai Scorpio langsung saja. Untuk 4 bulan pertama tahun 2026, kamu dapat kartu Growth dan Summer. Bulan baru di bulan Januari tahun 2026 terjadi di house ketiga kamu. Ini menggambarkan 4 bulan pertama tahun 2026 adalah momen pertumbuhan dari area komunikasi kamu, dari hubungan antara saudara kerabat, atau teman dekat, atau tetangga, orang-orang yang mudah untuk kamu jangkau, jaraknya dekat dengan kamu. Pertumbuhan ini mengarah kepada komunikasi yang lebih baik, interaksi yang lebih baik. Kalau di masa sebelumnya ada konflik ataupun ketidakcocokan, maka 4 bulan pertama tahun 2026 adalah momennya untuk perbaikan komunikasi dan koneksi. Ada juga kabar mengenai pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas produktif kamu. Semisal kabar mengenai rencana kerja yang akan kamu lakukan di tahun 2026 atau rencana kegiatan kamu di 4 bulan pertama tahun 2026 yang kamu akan bicarakan kepada keluarga terdekat. Mungkin sebagian Scorpio akan membicarakan mengenai rencananya untuk melanjutkan pendidikan di tahun 2026. Dan beberapa kendalanya Scorpio, mungkin ada hal-hal yang kamu inginkan, tapi dipandang orang-orang terdekat kamu itu tidak baik untuk kamu. Sehingga kalau kamu terlalu memaksakan apa yang kamu inginkan dan apatis atau denial dengan saran ataupun pendapat orang-orang di sekitar kamu, ini akan berdampak terhadap masa depan. Semisal, kamu mengambil keputusan yang tadinya sudah diingatkan oleh orang-orang terdekat kamu supaya kamu tidak mengambil keputusan itu. Tapi kamu toh tetap ambil juga. Nah, di masa depan, kalau terjadi sesuatu terhadap keputusan kamu seperti konsekuensi yang buruk yang di luar dari ekspektasi kamu, maka orang-orang terdekat kamu mengabaikan kamu. Karena di masa sebelumnya mereka sudah mengingatkan kamu, Scorpio. Jadi, arahnya kamu didorong untuk tetap terhubung dengan mereka, orang-orang terdekat kamu, dan sharinglah, komunikasikan, bicarakan dengan baik, dan terima saran mereka. Meskipun terkadang itu tidak sesuai dengan nurani kamu, tapi jangan khawatir karena arahnya kamu dibawa untuk tumbuh, berkembang. Kecuali kalau memang mereka memberikan saran-saran negatif untuk kamu yang kerugiannya itu jelas, tapi kalau di dalam pertimbangan dan analisis kamu, saran yang mereka berikan itu memang berpotensi memberikan keberhasilan untuk kamu, hanya mungkin persoalannya antara kamu suka atau tidak gitu ya. Maka lebih baik gunakan saran mereka, Scorpio. Ya. Sebagian mungkin Scorpio ada pembicaraan ataupun komunikasi yang cukup memanas ya dengan anggota keluarga apabila ini membicarakan mengenai warisan ataupun wasiat dari orang tua. Ada juga pembicaraan mengenai rencana pernikahan atau pembicaraan serius dalam relationship untuk pernikahan, tetapi situasinya masih belum stabil ya, Scorpio. Kamu masih dikelilingi energi ataupun pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitar kamu atau situasi, keadaan ataupun kondisi lingkungan kamu. Jika kamu fokus untuk pertumbuhan diri kamu, kenaikan level kehidupan kamu, kamu bisa. Tapi kamu akan tumbuh. Kamu seperti bunga yang tumbuh di antara ilalang, Scorpio. Oke. Kemudian, untuk 4 bulan kedua tahun 2026, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Winter. Ini adalah momen kelahiran kembali.
terlahirnya diri Scorpio yang baru. Rabbit dan Winter. Untuk sebagian Scorpio yang mengandung, ini momennya kamu mempersiapkan diri untuk melahirkan. Bisa jadi kelahiran di bulan Juni. Momen kelahiran itu akan menjadi awal baru untuk kamu. Selain kamu melahirkan, kamu juga seperti terlahir kembali, Scorpio. Banyak hal baru yang akan kamu mulai ke depannya. Nah, sebagian Scorpio yang tidak mengalami momen melahirkan, ini tentang diri kamu, Scorpio. Waspada di bulan Mei. Dalam hubungan asmara ataupun relationship ataupun kemitraan dan partnership kamu. Jika dalam bisnis, usaha, atau pekerjaan, waspada terhadap koneksi partnership ataupun kemitraan kamu atau dalam teamwork. Waspadanya mungkin kamu perlu mempersiapkan diri apabila terjadinya perubahan dalam situasi koneksi kamu dengan orang lain. Semisal perubahan suasana pernikahan. Di bulan Mei, suasananya kurang begitu nyaman yang kamu rasakan dalam pernikahan, dalam relationship juga seperti itu, dalam bisnis ataupun usaha ataupun pekerjaan, mungkin akan terjadi perubahan partner ataupun kemitraan. Sebagian Scorpio di bulan Mei juga ada yang melangsungkan momen pernikahan. Tetapi momen pernikahan ini di antara situasi yang kurang stabil. Entah itu finansial yang kurang stabil atau pekerjaan yang kurang stabil, tapi semangat keberanian itu ada, Scorpio. Bulan Juni, kalaupun ada pembiayaan yang mesti kamu selesaikan, jangan khawatir akan ada rezekinya. Kamu terbantu dan bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu untuk segala pembayaran-pembayaran. Tapi memang akan ada pengeluaran uang yang cukup deras di bulan Juni. Namun itu semua bisa kamu tangani, Scorpio ya. Di bulan Juli kemungkinan ada perjalanan, atau sebagian Scorpio akan menjalani momen wawancara, presentasi, rapat, atau meja hijau, atau persidangan ya Scorpio. Bulan Agustus ada rasa kebosanan kamu di dalam area pekerjaan. Kemungkinan kamu terpikir untuk resign ataupun mundur dari kegiatan-kegiatan rutinitas yang selama ini kamu kerjakan. Ada rasa males yang cukup kuat kamu rasakan, kamu inginkan sesuatu yang baru. Kegiatan yang baru yang lebih menantang, Scorpio. Oke? Selanjutnya, untuk 4 bulan akhir tahun 2026 ada karma, balance, dan justice. Kamu akan menerima hasil dari perjuangan kamu di bulan September. Sebagian Scorpio ada yang akan mendapatkan reward ataupun keputusan penting yang akan membuat kamu bisa menentukan arah kehidupan kamu ke depannya. Jika baik yang kamu lakukan di masa sebelumnya, maka kamu akan mendapatkan kelimpahan kebaikan itu. Kamu juga akan menerima hal-hal yang positif, semisal bantuan dari teman, bantuan dari networking, komunitas, dunia sosial yang selama ini kamu jalin dengan baik, Scorpio. Kamu mungkin juga akan terhubung dengan orang-orang dari masa lalu, teman-teman dari masa lalu. Di 4 bulan ini juga kamu terpikir untuk investasi jangka panjang, semisal memikirkan untuk menabung atau membeli sesuatu yang benda itu bisa berguna untuk masa depan kamu, atau juga investasi koneksi yang baik dalam hubungan pertemanan, kemitraan, atau networking kamu. Sebagian Scorpio mungkin akan mendapatkan peluang beasiswa ya. Kalau kamu berbisnis ataupun usaha, peluang kamu mendapatkan keuntungan besar itu ada di bulan September. Kalau kamu bekerja, ada peluang promotion, tapi peluang promotion ini sepertinya masih diisukan. Belum terrealisasi dengan segera. Bisa jadi terrealisasinya di tahun 2027. Ini membuat kamu semakin bersemangat untuk memaksimalkan kinerja kamu, Scorpio. Di bulan Oktober, kamu mesti mempersiapkan dana untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kamu. Semisal pembayaran cicilan, hutang, atau semisal memperpanjang kontrak tempat tinggal, atau kontrak lapak dagangan kamu. Nah, di fase ini kemungkinan kamu akan diberikan beberapa penawaran, entah itu pindah ke tempat yang baru, atau tetap. Kamu mesti menjaga kesehatan kamu di bulan Oktober dan November ya, Scorpio. Kemudian di bulan Desember ada pemasukan uang
pembelian benda-benda berharga seperti properti ataupun fasilitas yang akan kamu gunakan, semisal kendaraan, rumah atau tanah. Dan ada juga peluang untuk kamu melakukan perjalanan. Bisa jadi ini sifatnya liburan atau perjalanan kerja ya, Scorpio. Sebagian Scorpio 4 bulan terakhir 2026 juga mungkin akan menghadapi masalah hukum. Jangan langsung negatif, masalah hukum ini bisa saja untuk kepentingan dan keadilan untuk kamu sendiri. Ada kaitannya juga dengan internasional ya. Jika kamu berbisnis ataupun usaha yang berkaitan dengan internasional ataupun pekerjaan kamu terkait dengan internasional, mungkin kamu perlu menyelesaikan dokumen-dokumen untuk kerja, bisnis ataupun usaha kamu yang berkaitan dengan internasional. Dan ini akan membuat kamu harus berkunjung atau menghubungi instansi-instansi berwenang yang bisa memberikan keputusan untuk kamu. Oke, Scorpio. Selanjutnya kita lihat pesan angels untuk kamu. Pesannya di sini clear your space. Kosongkan ruangmu, Scorpio. Singkirkan kekacauan, bersihkan energi di sekitarmu dan gunakan Feng Shui. Feng Shui adalah salah satu astrologi berasal dari China. Jika kamu cocok gunakan itu silakan, tapi jika kamu ingin menggunakan astrologi dari negara lain, misalnya Western ataupun India, silakan. Kamu membutuhkan petunjuk dari astrologi. Semisal untuk penempatan meja kerja atau tempat tidur atau dalam bisnis ataupun usaha kamu, Scorpio, ataupun pekerjaan kamu. Oke, itu bisa sangat membantu kamu di tahun 2026. Oke, kita lanjut Scorpio. Untuk perjalanan kehidupan Scorpio di tahun 2026, Scorpio. Satu kartu, wow, The Tower Scorpio. Ten of Cups. Six of Pentacles. Five of Wands. Knight of Swords. The High Priestess. Two of Swords. Ten of Wands. Seven of Cups. Dan ada Age of Pentacles. 2026 adalah tahunnya kamu bekerja keras, Scorpio. Kerja keras dalam kegiatan-kegiatan produktif, upaya dan usaha kamu, dalam bisnis atau pekerjaan kamu. Kerja keras banting tulang, ya Scorpio. Untuk tumbuh, berkembang, expand, Scorpio. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Momen The Tower menggambarkan rasa kesia-siaan. Tapi di sebelahnya ada Ten of Cups. Ada situasi antara kamu dengan keluarga, kamu merasa sia-sia loyal kepada keluarga. Atau ini tentang pembagian, bisa jadi warisan ataupun wasiat yang perlu dibagi dengan keluarga. Nah, ini bisa jadi adalah persoalan hukum yang akan kamu hadapi di tahun 2026, Scorpio. Persiapkan diri ya. Ada kompetisi ya. Kompetisi ini ya bisa terkait dengan warisan ataupun wasiat dengan saudara kerabat. Atau kamu akan mengikuti audiensi, uji kompetensi untuk jenjang karir, pekerjaan, profesi kamu, Scorpio. Namun kalau untuk bisnis dan usaha, kamu dihadapkan dengan persaingan sengit. Semisal muncul pesaing di hadapan kamu. Pesaing itu punya kemampuan yang sama dengan kamu. Punya produk yang sama dengan kamu misalnya. Dan ini membuat kamu marah. Membuat kamu kesel. Tapi di sebelahnya ada The High Priestess ya. Rasa kesal memang ada tapi itu tidak terluapkan. Kamu masih bisa mengendalikan kemarahan kamu. Kamu sadar kalau semuanya butuh proses. Dan kamu tidak ingin tergesa-gesa. Tapi selama kamu menahan diri, kamu dipenuhi dengan overthinking dan kebingungan, serta beban yang kamu pikul seorang diri. Iya, beban ini terkait dengan keinginan-keinginan dan impian-impian kamu. Kamu sepertinya bingung membedakan mana impian
yang bisa kamu gapai, mana impian yang hanya sekedar mimpi. 2026, Scorpio, bangun dari tidur kamu. Scorpio, bangunlah. Kalau kamu terus membiarkan diri kamu tenggelam dalam mimpi-mimpi dalam tidur kamu, artinya mimpi-mimpi yang tidak nyata, maka 2026 tidak berarti apa-apa bagi kamu. Padahal 2026 adalah momennya kamu bisa berkembang dan terlahir kembali dan mendapatkan keadilan untuk kamu. Jika kamu merasa selama ini diperlakukan tidak adil ataupun mendapat ketidakadilan, tapi dengan ketentuan bangun dari tidur kamu, lihat realitinya, apa yang nyata dan tidak nyata, Scorpio. Jangan terlalu banyak bermimpi. Pikirkan apa yang bisa kamu jangkau, Scorpio. Apa yang bisa kamu wujudkan, Scorpio. Dan jangan mengharapkan mimpi-mimpi kamu itu diwujudkan oleh orang lain. Problemnya ketika kamu mengharapkan mimpi kamu diwujudkan oleh orang lain, semisal dalam hubungan asmara, itu yang akan menjadi beban. Membuat kamu stuck. Oke? Scorpio, bangun dari tidur kamu ya. Scorpio, kita lihat batu kristal apa yang cocok untuk kamu gunakan 2026. Bisa jadi untuk keberuntungan atau cleansing energi kamu. Scorpio, 2026. Bronzit. Saya ambil beberapa opsi kartu ya. Rhodonit dan jade. Bisa ya, 3 batu ini cukup mudah untuk ditemukan. Kalau saya dapat toko yang menjual jenis ketiga batu ini, nanti linknya saya tautkan di deskripsi video. Bisa teman-teman lihat pada saat video ini tayang, dan teman-teman bisa langsung belanja di toko itu. Yang pertama bronzit, rhodonit, dan jade. Bronzit berwarna kecoklatan, rhodonit berwarna pink ya, dan jade berwarna hijau. Jade ini fungsinya untuk cleansing atau untuk healing. Fungsinya hampir mirip seperti giok. Kalau kamu dapatnya bongkahan, kamu bisa letakkan di meja kerja kamu seperti ini ya. Kalau kamu dapatnya kecil, kamu bisa buat jadi batu cincin seperti ini. Begitu juga dengan rhodonit. Kalau rhodonit ini juga fungsinya sama seperti jade, healing dan cleansing. Sementara bronzit ini mirip dengan warna elemen kamu, Scorpio. Ini cocok kamu gunakan jika kamu merasa membutuhkan power tambahan. Seperti memberikan kamu energi tambahan untuk lebih bersemangat, termotivasi, menyerap energi positif alam untuk memberikan kamu bantuan ataupun support secara intuitif, Scorpio, ya. Salah satunya saja, tidak perlu kamu gunakan ketiganya ya. Yang mana yang mudah untuk kamu dapatkan. Oke, Scorpio, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Semoga tahun 2026 Scorpio diberikan banyak kelimpahan, kesuksesan, pencapaian-pencapaian. Sehat-sehat Scorpio dengan keluarga dan terlindungi selalu. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, bacaan tarot ataupun Vedic tahun 2026, silakan hubungi saya, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang ingin mengakses video-video eksklusif yang terkunci di channel ini, silakan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini untuk teman-teman yang menggunakan handphone Android, dan ada link di deskripsi video ini untuk teman-teman yang menggunakan iPhone. Nantikan video selanjutnya, Scorpio. Thank you for watching. Bye-bye.